Hari itu, suasana Jalan Raya Cikole di Lembang seperti biasa. Sejuk, ramai kendaraan wisatawan, dan sesekali terdengar klakson panjang dari para sopir angkot yang saling berebut penumpang. Di tengah keramaian itu, sebuah mobil SUV mewah berwarna hitam metalik dengan plat dinas TNI terlihat terhenti di pinggir jalan. Mobil tersebut tidak parkir sembarangan. Lampu hazard menyala dan tampak seorang wanita paruh baya sedang keluar dari mobil. Terlihat kebingungan sambil menelpon. Beberapa menit kemudian, dua anggota Satlantas datang menghampiri. Salah satunya mengenakan seragam lengkap dengan rompi hijau terang, dan satu lagi terlihat lebih senior, membawa buku tilang dan menunjuk-nunjuk ke arah mobil. "Bu, ini tidak bisa parkir di sini. Ini jalan protokol. Sudah ada rambu dilarang berhenti." "Ibu melanggar lalu lintas," kata salah satu dari mereka dengan nada tegas. Wanita itu adalah Nyonya Retno Daryanti, istri dari Letjen TNI, Purnawirawan, Suryo Wibowo, seorang jenderal senior yang sangat disegani, meski telah pensiun dari militer. Namun, latar belakang itu tak tampak jelas dari penampilannya yang sederhana. Nyonya Retno mengenakan batik dan membawa tas kecil, seperti ibu-ibu biasa yang tersesat di tengah kota. "Saya cuma berhenti sebentar, Pak. Mesin masih nyala, saya lagi telepon suami." "Mobil ini juga plat dinas, Pak," jawab Nyonya Retno tenang, sambil menunjuk STNK dinas yang ada di dashboard. Namun, polisi yang bertugas tidak menggubris. Mereka justru saling berbisik, lalu mulai memfoto plat nomor, membuka buku tilang, dan mengeluarkan surat tilang elektronik. Wajah Nyonya Retno mulai berubah, ia merasa diperlakukan tidak adil. "Saya sudah bilang ini mobil dinas TNI dan saya dalam kondisi darurat. Boleh saya telepon suami saya sekarang?" Ucapnya lagi, mulai agak tegas. Polisi yang lebih senior justru mencibir. "Maaf, Bu. Banyak juga yang ngaku-ngaku. Kami sudah sering dengar alasan seperti ini. Kalau memang suami ibu anggota TNI, ya suruh dia datang ke kantor polisi. Ini tetap saya proses sesuai prosedur," katanya ketus Nyonya Retno, yang tak terbiasa dipermalukan di depan umum, apalagi merasa benar, akhirnya menghubungi suaminya. Ia menjelaskan situasinya sambil menahan emosi. Sementara itu, dua polisi itu masih asyik membahas pelanggaran, bahkan salah satunya sempat menyebutkan bahwa mereka bisa bantu selesaikan kalau mau kasih uang damai. Tidak mereka sadari, seluruh kejadian itu direkam oleh salah satu pengguna jalan, dan mulai viral di media sosial. Hanya butuh 30 menit, video itu tersebar luas di berbagai grup WhatsApp TNI dan forum komunitas militer. Nama Letjen Purnawirawan Suryo Wibowo pun langsung mencuat. Beberapa prajurit aktif bahkan langsung mengirimkan cuplikan video itu ke ponsel sang jenderal. Di sebuah villa mewah di Bandung Utara, Jenderal Suryo tengah duduk tenang di ruang baca, ketika ponselnya berbunyi. Video itu diputar. Matanya menyipit. Nadanya tetap tenang, tapi aura tegang tak bisa disembunyikan. "Ini yang kau alami, Retno?" tanyanya pada istrinya yang baru saja kembali ke rumah Nyonya. Retno mengangguk pelan. Mereka menilangku dan menolak mendengar penjelasan. Mereka bahkan meminta uang damai. Letjen Suryo Wibowo berdiri pelan, lalu melangkah ke ruang bawah tanah rumahnya. Di sana, tersimpan kendaraan militer tua, tank KMX-13 buatan Prancis, peninggalan museum yang telah ia restorasi bersama komunitas veteran. Ia menatapnya lama. Kalau mereka tak tahu cara menghargai istri prajurit, mungkin mereka perlu diingatkan siapa yang seharusnya menegakkan kehormatan bangsa. Dalam hitungan jam, mobil trailer khusus datang membawa tank itu menuju kota. Tujuannya hanya satu, Mapolresta Kota Bandung. Pagi itu langit Bandung mulai menggelap. Bukan karena hujan, melainkan karena suasana kota yang mendadak mencekam. Sebuah mobil trailer militer tua, tetapi masih sangat kokoh, melaju perlahan dari arah utara. Di atasnya, tank KMX-13 berwarna hijau zaitun tua berdiri gagah. Meski kendaraan itu tak lagi digunakan dalam operasi militer, bentuknya yang kokoh masih mampu membuat siapapun terpaku melihatnya. Para pengendara melambatkan laju kendaraan mereka. Kamera ponsel bermunculan. Semua merekam iring-iringan tersebut yang didampingi oleh dua unit kendaraan taktis yang dikendarai oleh sejumlah pria berbadan tegap dengan gaya khas militer. Beberapa netizen langsung menyebarkan video itu dengan berbagai caption sensasional. "Ada tank di kota Bandung, 2 tanda seru, 2 mau perang apa nih?" Infonya tank milik jenderal pensiun, mau ngamuk ke kantor polisi karena istrinya ditilang 2 tanda seru 2 di tempat lain. Suasana di Mapolresta Bandung berubah menjadi tegang. Seorang anggota intel kepolisian yang bertugas memantau sosial media langsung melaporkan ke atasannya. "Pak! Viral, Pak! Ada tank menuju ke sini." Diduga milik Letjen Purnawirawan Suryo Wibowo. Netizen bilang beliau marah karena istrinya ditilang.
Kepala Polresta, Kombes Pol Imam Prabowo, yang saat itu sedang berada di ruangannya, terdiam sejenak. Ia langsung bangkit dari kursinya, menyambar HT, dan memberi perintah cepat. Semua personel siaga 1. Jangan panik, tapi bersiap. Siapkan barikade. Hubungi Polda. Namun, belum sampai barikade terbentuk, tank tersebut sudah berhenti tepat di depan gerbang Mapolresta. Letjen Purnawirawan Suryo Wibowo turun dengan langkah tenang, mengenakan seragam lapangan lengkap dengan baret merah tua dan emblem kehormatan TNI. Aura karismanya seperti medan magnet. Semua mata terarah padanya. Tanpa banyak bicara, ia berjalan perlahan ke arah pos penjagaan. 2 polisi muda yang berjaga menegang, tak tahu harus menyapa atau menahan. Mereka hanya bisa memberi hormat gugup. Panggil atasanmu. Saya ingin bicara. Sekarang, katanya singkat, salah satu polisi lari tergopoh-gopoh ke dalam. Sementara itu, warga dan media mulai berkumpul di sekitar halaman luar kantor polisi. Suara sirene berdatangan, dari Polda hingga Kodim. Tapi Letjen Suryo tetap tenang, seperti telah mengatur semuanya. Beberapa perwira polisi keluar menyambut, termasuk Kombes Imam. Mereka mendekat dengan penuh hati-hati, seperti sedang menghadapi krisis nasional. Selamat pagi, Jenderal. Saya, Letjen Suryo memotongnya dengan sorot mata tajam. Saya datang bukan untuk basa-basi. Saya minta penjelasan, bagaimana 2 anggota Polantas di bawah kepemimpinan Anda bisa memeras istri saya di jalanan seperti preman kelas rendah? Kombes Imam mulai gugup, mencoba memberi klarifikasi. Kami tidak tahu kalau itu istri Jenderal. Kalau ada kesalahan prosedur, kami akan... Salah paham? Suara Letjen Suryo meninggi. Gemuruh baritonnya seperti dentuman mortir di medan perang. Ini bukan soal istri saya. Ini soal kehormatan. Kalau kalian bisa berlaku begitu ke istri prajurit, bagaimana kalian memperlakukan rakyat biasa? Teriakan itu menggema. Kamera-kamera media yang sudah datang mulai menyorot dari kejauhan. Para wartawan langsung menyiarkan secara live. Netizen mengamuk, dukungan untuk sang jenderal membanjiri internet. Namun puncaknya terjadi ketika Letjen Suryo mengangkat tangan dan memberi isyarat ke arah tank. Mesin tank menyala. Merayap perlahan ke gerbang utama kantor polisi. Puluhan polisi panik. Beberapa bahkan menyingkir dari jalur tank. Kombes Imam berteriak, "Tahan! Jangan rusak fasilitas negara." Tapi tank itu berhenti hanya beberapa sentimeter dari pagar besi, mengeluarkan suara denting logam berat menyentuh pagar. Letjen Suryo berbalik dan berkata dingin, "Kalau hukum tak bisa menegakkan keadilan, jangan salahkan rakyat jika mereka ambil alih." Pagi itu, hanya butuh 30 menit setelah video tank mendekati gerbang kantor polisi tersebar, nama Letjen Purnawirawan Suryo Wibowo menjadi trending 1 di seluruh platform media sosial. Twitter, X, Instagram, bahkan siaran langsung YouTube dari netizen yang kebetulan melintas di lokasi mencapai jutaan penonton dalam waktu singkat. Judul-judul berita dari menebar sensasi. 2 tanda seru 2 tank mendekati Mapolresta 2 tanda seru 2 Jenderal tua marah besar 2 tanda seru 2, istri ditilang. Jenderal TNI datang bawa tank ke kantor polisi 2 tanda seru 2. Krisis sipil? Presiden ikut pantau gerakan Letjen Purnawirawan Suryo Wibowo 2 tanda seru 2 di dalam ruang Mapolresta. Suasana berubah tegang luar biasa. Para perwira tinggi polisi saling berbisik. Kombes Imam, yang biasanya tenang, kini pucat pasi. Ia terus-menerus menerima panggilan dari Polda dan Mabes Polri. Bahkan seorang ajudan dari Istana Presiden ikut menelepon, menanyakan langsung kebenaran insiden tersebut. Jangan ada kontak fisik. Jangan sentuh kendaraan militer itu. Biarkan tetap di situ. Jangan bikin situasi makin parah. Perintah dari Polda menggelegar lewat HT. Sementara itu di halaman depan, Letjen Suryo duduk tenang di atas tangki, dikelilingi oleh beberapa anggota komunitas veteran militer dan aktivis hukum yang mengenal reputasi beliau sebagai jenderal bersih dan sangat vokal soal keadilan. Wartawan mulai berdatangan membawa kamera. Salah satu reporter dari TV nasional memberanikan diri bertanya, "Pak Jenderal, apa benar Anda datang ke kantor polisi membawa tank hanya karena istri Anda ditilang?" Letjen Suryo tersenyum kecil, tapi matanya tajam. "Saya tidak datang karena ditilang. Saya datang karena aparat menyalahi tugasnya. Mereka bukan menegakkan hukum, tapi mengintimidasi dan memeras. Hari ini istri saya, besok bisa ibu kalian." Kutipan itu langsung viral di Jakarta. Di tengah rapat terbatas di Istana, Presiden menerima laporan langsung dari Kepala Staf TNI dan Kapolri. Situasinya dianggap cukup serius karena bisa memicu keretakan antara institusi TNI dan Polri, 2 pilar utama negara. "Apakah benar Jenderal Suryo bawa tank?" "Tank aktif?" tanya Presiden. Kepala Staf TNI menunduk hormat.
Bukan dari gudang aktif, Pak. Itu tank museum milik pribadi yang telah direstorasi. Tidak ada senjata aktif. Tapi memang itu simbol. Dan sangat kuat dampaknya. Presiden menatap kosong sejenak. Kalau simbolnya lebih menakutkan dari senjatanya, berarti ada yang salah di dalam sistem kita. Lalu beliau memberikan perintah langsung. Hubungi beliau. Kirim utusan. Tapi jangan represif. Kita bukan sedang berhadapan dengan ancaman, tapi dengan teguran keras dari rakyat melalui tangan seorang jenderal. Di Bandung, Kombes Imam yang masih gemetar akhirnya berani bicara kepada Letjen Suryo yang masih berada di depan gerbang. Jenderal, saya mohon, mari kita selesaikan ini dengan kepala dingin. Kami akan proses 2 anggota saya. Kami akan buka sidang etik. Tapi, tolong tarik mundur tank itu. Kami takut ini memperburuk citra institusi kami di mata publik. Letjen Suryo turun dari tank, berjalan pelan, lalu berdiri di hadapan Kombes Imam. Ia menatap lurus, saya datang bukan untuk pamer kekuatan. Tapi untuk mengingatkan bahwa kekuatan tidak boleh menggantikan keadilan. Jika aparat yang berseragam sama seperti preman, lalu kepada siapa rakyat mengadu? Kombes Imam hanya bisa mengangguk. Tak ada lagi pembelaan yang masuk akal. Beberapa saat kemudian, iring-iringan kendaraan dari Kodam 3 Siliwangi tiba. Seorang jenderal aktif dari Mabes TNI turun dan menghampiri Letjen Suryo. Mereka bersalaman, lalu bicara dalam bahasa militer yang padat namun penuh rasa hormat. Beberapa menit kemudian, keputusan diambil, tank akan ditarik. Tapi proses hukum 2 polisi tetap berjalan, dan yang paling mengejutkan, Kapolri mengirim pernyataan resmi bahwa kedua oknum akan langsung dicopot dan diselidiki oleh Divpropam, dengan pengawasan independen dari pihak eksternal. Di halaman Mapolresta, Letjen Suryo memberikan pernyataan terakhir kepada media. Pasca peristiwa tank Letjen, Purnawirawan, Suryo Wibowo berhenti di depan Mapolresta Bandung. Suasana tak langsung reda. Justru sebaliknya, situasi sosial meledak. Gelombang reaksi datang dari berbagai arah. Tokoh masyarakat, aktivis hukum, jurnalis senior, bahkan artis tanah air turun tangan menyuarakan satu hal. Jika bukan karena nama besar sang jenderal, istri beliau mungkin sudah jadi korban pemalakan seperti rakyat kecil lainnya. Media mulai membongkar rekaman video lengkap kejadian di jalanan. Rupanya ada bagian di mana salah satu anggota Satlantas itu secara terang-terangan menyebutkan, "Duit damai," terekam jelas oleh kamera netizen. Rekaman itu jadi bukti kuat, dan diserahkan langsung ke Divisi Propam Polri. 2 oknum yang terlibat, Bribka Doni dan Aibtu Herman, ditahan sementara untuk diperiksa. Video permintaan maaf mereka beredar, tapi tidak diterima publik dengan simpati. Rakyat sudah terlalu sering melihat maaf di depan kamera, kembali bertugas seminggu kemudian. Sementara itu, Letjen Suryo justru menjadi ikon. Bukan karena membawa tank, tapi karena cara beliau membela nilai keadilan tanpa kekerasan. Masyarakat dari berbagai kota mengirim surat dan testimoni tentang pengalaman buruk mereka saat ditilang dan diperas. Hashtag saya juga korban tilangan mendadak viral. Dalam wawancara eksklusif bersama TV Nasional, Letjen Suryo bicara dengan suara bergetar. Saya hanya ingin negara ini adil. Saya tidak ingin cucu saya nanti tumbuh di negeri di mana kejujuran dianggap bodoh, dan kekuasaan selalu benar. Wawancara itu menyentuh hati jutaan orang. Banyak yang mengatakan mereka menangis menyaksikannya, namun, dari balik layar, tekanan besar juga datang kepada Mabes TNI dan Polri. Ada kekhawatiran bahwa peristiwa ini bisa memicu konflik horizontal antara anggota lapangan. Tapi Letjen Suryo bertindak lebih dulu. Ia datang langsung ke markas Polda Jawa Barat tanpa pengawalan, tanpa tank, hanya membawa surat terbuka untuk semua anggota Polri. Surat itu dibacakan di depan perwakilan polisi dan TNI dalam acara terbuka. Saya bukan musuh kalian. Kalian dan saya pernah bersumpah pada bendera yang sama. Tapi jika sumpah itu dilanggar oleh segelintir orang berseragam, maka kita semua yang harus berani bersuara. Saya tidak membenci institusi ini. Tapi saya membenci penyalahgunaannya. Pidato itu membuat suasana berubah total. Banyak anggota Polri yang hadir menunduk, bahkan meneteskan air mata. Ada yang berdiri dan memberi hormat. Hubungan antar institusi yang tadinya tegang, perlahan mencair. Di sisi lain, proses hukum terhadap Bribka Doni dan Aibtu Herman masuk babak baru. Mereka dinyatakan bersalah melanggar kode etik berat dan terbukti melakukan pemerasan, bukan hanya terhadap Nyonya Retno, tapi juga terbukti dari aduan masyarakat lainnya yang ikut diselidiki setelah viralnya kasus ini. Mereka diberhentikan tidak dengan hormat, namun ada hal yang lebih mengejutkan publik. Letjen Suryo menolak kemenangan. Dalam sebuah konferensi pers dadakan, ia berdiri di depan podium,
dan dengan suara berat, berkata, "Saya tidak datang untuk menjatuhkan orang. Saya datang agar kita bangkit. Tapi ini belum cukup. Saya akan menyerahkan diri ke kepolisian, karena saya menyadari tindakan saya membawa tank ke ruang publik juga melanggar peraturan lalu lintas dan prosedur keamanan. Saya siap bertanggung jawab." Suasana hening, wartawan terdiam. Pejabat yang hadir saling berpandangan. Tidak ada yang menyangka pria itu akan mengambil jalan yang begitu terhormat dan penuh tanggung jawab. Namun, Kapolri sendiri yang langsung angkat bicara, menyatakan bahwa tindakan Letjen Suryo bukan pelanggaran hukum, melainkan bentuk ekspresi protes simbolik, dan menganggap kasus ini selesai secara institusional. Sore itu, Letjen Suryo pulang ke rumah, dijemput oleh puluhan warga yang berjejer di pinggir jalan dengan bunga dan spanduk bertuliskan, "Terima kasih Jenderal untuk suara kami." Di beranda rumahnya, Nyonya Retno menyambut sang suami. Ia menatapnya dengan bangga, lalu berkata pelan, "Kau tidak hanya membela aku, tapi kau menyentuh hati bangsa ini." Dan untuk pertama kalinya sejak insiden itu, Letjen Suryo tersenyum, bukan karena menang, tapi karena rakyat bangun. 3 minggu setelah insiden menghebohkan itu, suasana Indonesia masih dibayangi oleh gaung langkah Letjen, Purnawirawan, Suryo Wibowo dan tank tuanya. Tapi yang tersisa bukan ketakutan, melainkan gelombang kesadaran baru dari berbagai kalangan. Rakyat, institusi, dan pejabat negara. Timbangan dua hukum bergerak lebih luas pasca pemecatan Bribka Doni dan Aibtu Herman. Divisi Propam Polri menerima lebih dari 2.000 laporan pengaduan baru dari masyarakat dalam waktu kurang dari 2 minggu. Mayoritas dari laporan tersebut mengandung bukti foto, rekaman, dan testimoni yang sebelumnya tidak pernah tersampaikan karena rasa takut dan rasa tidak percaya pada sistem. Kapolri pun akhirnya mengeluarkan instruksi khusus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pembentukan tim investigasi khusus anti pungli lalu lintas, bekerja sama langsung dengan KPK dan Ombudsman. Kalau masyarakat tidak percaya polisi, maka sistem kita gagal. Kita harus bangun ulang kepercayaan itu, mulai dari bawah, ucap Kapolri dalam konferensi pers. Langkah ini disambut antusias. Lembaga-lembaga hukum, pengamat, dan bahkan tokoh agama menyatakan bahwa ini adalah momentum langka. Dan semua itu bermula dari satu kejadian. Istri seorang jenderal yang ditilang dengan cara yang salah. Indonesia jenderal yang tak mau menjadi PHLAWAN. Di sisi lain, Letjen, Purnawirawan, Suryo Wibowo menolak setiap bentuk penghargaan. Surat dari DPR, medali kehormatan dari tokoh-tokoh masyarakat, bahkan tawaran jabatan strategis di Komisi Kepolisian Nasional, semua ditolaknya dengan sopan. "Saya bukan pahlawan. Saya hanya warga negara yang kebetulan punya suara lebih keras karena masa lalu saya. Tapi suara rakyat lebih penting. Kalau suara saya dibungkam, masih ada jutaan suara lain yang harus terus diperjuangkan." Letjen Suryo justru memilih jalan sunyi, mendirikan lembaga advokasi untuk korban penyalahgunaan kekuasaan aparat, diberi nama Yayasan Satu Suara, dan langsung membuka kantor kecil di Lembang. Di sana, puluhan pengacara muda mendaftar menjadi relawan, termasuk pensiunan-pensiunan perwira yang dulu pernah dipimpin oleh Suryo. Tanda anak menyeberang pelajaran untuk semua GNRASI di sekolah-sekolah hukum dan akademi kepolisian. Insiden tank di Bandung dijadikan bahan studi kasus tentang konflik sipil militer, moralitas dalam penegakan hukum, dan pentingnya kehormatan institusi. Para mahasiswa Akademi Polisi diwajibkan menonton rekaman pidato Letjen Suryo di depan Mapolresta. Banyak di antara mereka yang tersentuh. Beberapa mengaku bahwa untuk pertama kalinya mereka paham arti melayani masyarakat bukan sekadar slogan. Bahkan, salah satu perwira muda Polri menulis di akun pribadinya, "Dulu saya bangga pakai seragam karena merasa kuat. Sekarang saya ingin bangga karena bisa dipercaya." Kalimat itu juga menjadi kutipan pembuka dalam seminar nasional bertema Keadilan Tanpa Arogan yang diadakan oleh Mahkamah Agung dan didukung oleh TNI Polri secara bersama. Perisai 2 penutup. Warisan dari sebuah TAN. Letjen Suryo menghabiskan hari-harinya di rumah. Tank KMX-13 yang dulu ia bawa ke Mapolresta, kini sudah diturunkan dari trailer dan ditempatkan di halaman rumahnya. Bukan sebagai simbol kekuatan, tapi sebagai monumen peringatan. Di samping tank itu, berdiri papan kecil dengan tulisan, "Kekuatan tanpa keadilan adalah penindasan." Letjen Purnawirawan. Suryo Wibowo. Setiap hari Minggu, warga dari berbagai kota datang hanya untuk melihat tank itu. Beberapa bersuah foto, beberapa berdoa diam-diam, tapi kebanyakan hanya menatapnya dalam diam, seolah sedang mengingatkan diri sendiri bahwa keadilan harus diperjuangkan, bahkan oleh yang sudah pensiun. Di dalam rumah, Nyonya Retno sedang menyiram tanaman. Letjen Suryo duduk membaca koran pagi. Tak ada kamera, tak ada tepuk tangan. Hanya secangkir kopi dan udara pagi Lembang yang sejuk. "Semua baik?" tanya Nyonya Retno lembut. Letjen Suryo menatap keluar jendela, ke arah tank tuanya, dan tersenyum. "Belum tentu.
Tapi setidaknya, hari ini, hukum lebih hidup dari kemarin. Dan dengan itu, kisah yang dimulai dari sebuah tilang kecil berakhir dengan sebuah perubahan besar.